Maulana Sarizia. Nama saya Pak Sarizki Islami. Saya Muhammad Janami. Baik, selamat menyaksikan. Kali ini kita akan menjelaskan tentang panca indera telinga. Dan ada ayat yang terkait dengan panca indera yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Fungsi utama telinga sebagai indera pendengaran dan organ keseimbangan. Untuk yang bagian pertama, bagian utama telinga. Telinga terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga luar, berfungsi menangkap gelombang suara dan menyalurkan ke gendang telinga. Untuk yang kedua, telinga tengah, terdiri dari gendang telinga dan 3 tulang pendengaran, malleus, incus, stapes, yang memperkuat dan meneruskan getaran suara ke telinga dalam. Untuk yang ketiga, telinga dalam, terdiri dari koklea siput yang berperan dalam pendengaran, kanalis, semisircularis, serta vestibula yang berperan dalam keseimbangan tubuh. Di telinga juga terletak reseptor pendengaran. Reseptor pendengaran berupa sel rambut terdapat pada organ kortil di dalam koklea. Sel-sel ini mengubah getaran suara menjadi impuls listrik yang kemudian diteruskan ke otak melalui saraf. Selanjutnya, letak reseptor keseimbangan. Reseptor keseimbangan terdapat di vestibula dan kanalis semisircularis pada telinga dalam. Yang selanjutnya, jenis stimulus. Gelombang suara diterima oleh reseptor pendengaran atau koklea, perubahan posisi tubuh atau percepatan gerak. Yang terakhir ada proses interpretasi. Gelombang suara masuk melalui telinga luar dan menyebabkan gendang telinga bergetar. Selanjutnya ada tentang panca indera hidung yang akan dijelaskan oleh teman kita. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang panca indera organ hidung. Pada hidung sendiri memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung di sini berfungsi sebagai untuk menyaring udara. Kedua itu adalah melembabkan udara. Fungsinya dari menyaring udara yaitu untuk menangkap partikel asing seperti debu dan polutan. Yang kedua, dari fungsi melembabkan udara itu memastikan udara yang masuk ke paru-paru sudah sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, ada fungsi dari epitel olfaktorius. Fungsi dari epitel olfaktorius di sini yaitu bertugas mendeteksi molekul aroma yang masuk. Maksudnya yang dimaksud dengan molekul aroma yang masuk, sel pada epitel olfaktorius ini akan memberikan reseptor yang sangat sensitif terhadap dari aroma ke otak kita. Yang ketiga ada fungsi dari bulbus olfaktorius. Fungsi dari bulbus olfaktorius di sini adalah menerima sinyal saraf dari epitel olfaktori setelah reseptor mendeteksi bau. Yang kedua, memproses dan mengirimkan sinyal, menyampaikan sinyal aroma yang diterima dari hidung ke bagian otak yang lebih tinggi seperti cortex olfaktorius, amigdala, dan hippocampus untuk diproses lebih lanjut. Yang kemudian ada terletak sel epitel pada epitel olfaktorius. Lokasinya sendiri terdapat pada bagian atas rongga hidung. Sel-sel ini adalah neuron bipolar yang menjulur dari permukaan atas epitel hingga lapisan lendir dan memiliki akson di bagian bawah yang membentuk saraf penciuman. Neuron bipolar ini memiliki dua bagian. Yang pertama adalah dendrit dan akson. Selanjutnya ada tentang stimulus organ hidung, yaitu adalah stimulus utamanya ada zat kimia di udara yang kita rasakan sebagai bau. Hidung mendeteksi molekul-molekul bau ini di udara melalui sel-sel reseptor olfaktorio di bagian atas rongga hidung. Apa sih yang dimaksud dengan zat kimia itu? Zat kimia yang terisi ada molekul-molekul kimia di udara yang terlepas dari berbagai sumber, misalnya makanan, bunga, parfum, dan polusi. Ada juga reseptor olfaktori, yaitu adalah molekul-molekul bau. Ini akan berkaitan dengan reseptor olfaktori di mukosa olfaktorius yang terletak di bagian atas rongga hidung. Selanjutnya ada proses interpretasi organ hidung. Yang pertama, impuls menuju bulbus olfaktorius. Ini adalah langkah awal yang benar. Reseptor bau di hidung mengirimkan sinyal saraf langsung ke bulbus olfaktorius terkecil di bawah bulbus frontal otak. Yang kedua, menuju transmisi dari bulbus olfaktorius menuju cortex olfaktorius primer. Sinyal kemudian mencapai cortex olfaktorius primer. Yang selanjutnya ada jalur tambahan, itu opsional yang isinya ada sinyal dan lain-lain.
Selanjutnya, organ hidung ini dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 87 yang artinya, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal ketika itu kamu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang ingat. Cukup sekian dari kami. Selanjutnya akan dijelaskan terkait organ mata oleh rekan kami. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang organ mata yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Fungsi mata adalah sebagai indera penglihatan yang memungkinkan manusia melihat dan mengenali lingkungan sekitar. Mata bekerja sama dengan otak untuk menerjemahkan cahaya menjadi gambar yang lebih dapat dipahami. Nah, mata sendiri terdiri dari kornea, pupil, iris, lensa, retina, dan juga saraf optikus. Kornea merupakan lapisan bening di depan mata yang memfokuskan cahaya pertama kali. Pupil yaitu lubang di tengah iris yang mengatur bagian cahaya yang masuk. Lalu yang ketiga ada iris, bagian berwarna mata yang mengatur ukuran pupil. Ada lensa, bening dan lentur berfungsi memfokuskan bayangan retina. Retina yaitu lapisan paling dalam yang berisi sel batang dan juga sel kerucut untuk menangkap cahaya dan juga warna. Saraf optikus untuk mengirimkan sinyal visual ke otak agar terbentuk gambar. Nah, mata juga memiliki reseptor. Letak reseptor sel di mata yaitu ada di lapisan paling dalam mata yang berfungsi untuk menangkap cahaya terdapat di retina. Reseptor sendiri terdiri dari dua, yaitu sel batang yang peka terhadap cahaya redup membantu melihat di tempat gelap, dan ada sel kerucut yang peka terhadap warna membantu melihat warna dan juga hitam. Selanjutnya jenis stimulus. Jenis stimulus yang diterima oleh mata adalah cahaya, yaitu gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sekitar 400 sampai 700 nanometer. Rentang yang disebut spektrum tampak. Cahaya dari lingkungan dipantulkan oleh objek yang kemudian masuk ke mata melalui kornea, pupil, dan lensa sebelum akhirnya difokuskan pada retina. Ketika cahaya mengenai reseptor di retina, pigmen visual pada sel batang dan sel kerucut mengalami perubahan kimiawi yang memicu terbentuknya impuls listrik. Tampak adanya rangsangan cahaya, proses penglihatan tidak dapat terjadi. Oleh karena itu, cahaya merupakan stimulus utama yang memungkinkan mata menjalankan fungsinya sebagai indera penglihatan. Selanjutnya, proses interpretasi. Setelah sel batang dan sel kerucut menangkap cahaya dan mengubah menjadi impuls listrik, sinyal tersebut diteruskan ke sel bipolar dan sel ganglion di retina. Akson dari sel ganglion bergabung membentuk saraf optikus. Impuls saraf kemudian dikirim melalui saraf optikus menuju otak, tepatnya pada lobus oksipital yang terletak di bagian belakang otak. Lobus oksipital berperan sebagai pusat penglihatan yang bertanggung jawab untuk menginterpretasikan impuls menjadi gambaran visual yang bermakna seperti bentuk, warna, arah gerakan, serta kedalaman objek yang dilihat. Proses ini berlangsung sangat cepat dan terkoordinasi sehingga manusia dapat melihat dan mengenali lingkungan secara real time. Dengan demikian, penglihatan merupakan hasil kerjasama kompleks antara reseptor, retina, saraf optikus, dan pusat penglihatan di otak. Adapun surat Al-Mulk yang artinya katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran surah Al-Mulk ayat 23. Ayat ini menegaskan bahwa fungsi penglihatan merupakan ciptaan Allah yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya untuk melihat dunia, tetapi juga untuk mengenal kebesaran Allah. Cukup sekian materi dari kami. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan
menjelaskan mengenai lidah sebagai organ indera pengecap. Lidah merupakan organ indera pengecap yang memiliki fungsi utama untuk mengenali rasa makanan dan minuman. Selain itu, lidah juga berperan penting dalam mengunyah, menelan, serta berbicara. Lidah dapat membedakan 5 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan umami. Kerja lidah sangat erat kaitannya dengan hidung karena penciumannya membantu memperkuat resepsi rasa yang kita rasakan. Adapun struktur lidah, yang pertama itu jaringan otot rangka yang fleksibel sehingga bisa bergerak bebas. Permukaan lidah itu ditutupi oleh selaput lendir dan memiliki tonjolan kecil yang disebut papila. Papila ini mengandung kuncup pengecap sebagai reseptor rasa. Terdapat 4 jenis papila pada lidah, yaitu yang pertama itu papila circumflata di bagian belakang lidah, dan yang kedua papila puffiformis di bagian depan lidah, dan yang ketiga papila filiformis yang tidak memiliki kuncup pengecap, yang keempat papila foliata di sisi lidah. Adapun fisiologi dan aktivitas reseptor, ketika makanan masuk ke mulut, zat kimia terlarut dalam air liur akan membentuk kuncup pengecap. Reseptor rasa kemungkinan ini mengubah rangsangan kimia menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini diteruskan oleh saraf facialis, saraf glossopharyngeus, dan saraf vagus menuju otak bagian thalamus. Lalu diteruskan ke otak bagian thalamus, lalu korteks gustatori di lobos parietal. Disinilah otak menafsirkan jenis rasa kita yang kita rasakan seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami. Lalu bagian 4 itu adalah hubungan lidah dengan sistem lain. Nah, selain berfungsi dalam pengecapan, lidah juga memiliki hubungan dengan sistem pencernaan karena membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong ke tenggorokan. Lidah juga bekerja sama dengan sistem saraf pusat untuk menginterpretasikan dan mengintegrasikan informasi rasa. Dan nilai keislaman tentang lidah dalam Al-Quran, Allah telah menyinggung pentingnya lidah dalam kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Balad ayat 8-9 yang bunyinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 mata, lidah, dan 2 bibir. Ayat ini mengingat kita bahwa lidah adalah karunia besar dari Allah yang harus kita syukuri dan gunakan dengan baik, bukan hanya untuk mengecap rasa, tetapi juga untuk berbicara dengan santun dan menyampaikan kebenaran. Sekian dari saya, dan dilanjutkan oleh teman saya yang menjelaskan tentang organ kulit. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang panca indera yang kelima, yaitu kulit. Kulit adalah salah satu dari panca indera, yaitu alat indera yang berfungsi untuk merasakan sentuhan atau rabahan. Indera ini disebut juga indera peraba. Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan melindungi seluruh rumah tubuh dan lingkaran tubuh. Yang pertama itu ada struktur kulit. Yang pertama itu adalah epidermis, merupakan lapisan paling luar dari dermis, tidak mengandung pembuluh darah, tetapi memiliki sel-sel pelindung. Terdiri atas 2 bagian, stratum corneum, lapisan tanduk, dan kedua stratum germantinium, lapisan algi. Yang kedua ada dermis, yaitu lapisan tengah, lebih tebal dari epidermis dan kaya akan pembuluh darah serta saraf. Mengandung ujung-ujung saraf peraba seperti sentuhan halus, merasakan tekanan, merasakan panas, merasakan dingin dan nyeri. Mengatur suhu tubuh, kelembapan kulit, dan pembuluh darah. Yang ketiga itu ada subcutis, terdiri dari jaringan lemak dan ikatan longgar. Subcutis juga bisa dikatakan yaitu lapisan paling bawah pada kulit. Fungsi yang kedua itu saya akan bahas tentang fungsi kulit sebagai indera peraba. Kulit berperan sebagai alat indera untuk merasakan rangsangan fisik dari luar seperti sentuhan, tekanan, suhu, nyeri. Prosesnya yaitu rangsangan diterima oleh reseptor, dikirim ke otak melalui saraf sensorik, otak menafsirkan sensasi tersebut. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang fungsi kulit sebagai organ pelindung. Selain sebagai indera, kulit juga berfungsi melindungi tubuh dan berbagai ancaman luar, antara lain perlindungan fisik, yaitu ada melindungi tubuh dari luka, benturan, dan gesekan. Yang kedua ada perlindungan kimia, melindungi dari zat beracun dan kimia berbahaya. Yang ketiga ada perlindungan biologis, yaitu melindungi dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus. Yang keempat ada mengatur suhu tubuh melalui keringat dan pelebaran atau penyimpanan pembuluh darah. Yang kelima yaitu ada menjaga kehilangan air berlebih.
yaitu lapisan minyak menjaga kelembapan agar tubuh tidak cepat dehidrasi. Yang keenam, ada alat ekskresi, yaitu mengeluarkan sisa metabolisme. Yang ketujuh, membentuk vitamin D. Dan yang kedelapan, penyimpanan lemak dan energi. Sekian dari saya akhiri. Mungkin hanya itu yang bisa